Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zaki Radiansyah Saragi dengan NIM 2501846 dari kelas A2. Pada kesempatan ini, saya izin kepada dosen pengampu yaitu Ibu Atiatul Ulia Eskom Mkom untuk memaparkan dan menjelaskan sebuah program yang telah saya buat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi manajemen penjualan frozen food yang saya bangun menggunakan bahasa program Python dengan Tkinter sebagai tampilan antarmuka serta SQLite sebagai database penyimpanan data. Aplikasi ini memiliki fitur menambah data, menampilkan data, memperbarui dan menghapus data produk atau yang biasa disebut dengan CRUD. Menariknya, data pada aplikasi ini tidak akan hilang walaupun program ditutup karena sudah tersimpan di database. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan program ini dari awal sampai akhir secara bertahap dan sederhana supaya mudah dipahami. Nah, pertama kita masuk ke bagian import library. Di sini saya mengimpor tkinter yang digunakan untuk membuat tampilan GUI atau antarmuka aplikasi. Lalu ada ttk, ini dipakai untuk widget yang tampilannya lebih modern seperti tabel. Kemudian ada message box, fungsinya untuk menampilkan pesan error atau notifikasi. Dan terakhir, SQLite 3 ini digunakan untuk membuat dan mengelola database SQLite. Selanjutnya, kita membuat koneksi ke database SQLite. File databasenya bernama Frozen Food Database. Kalau file ini belum ada, maka otomatis akan dibuat. Lalu kita membuat kursor yang berfungsi sebagai perantara untuk menjelaskan perintah SQL. Nah, di bagian ini kita membuat tabel bernama produk. Tabel ini hanya dibuat jika belum ada, supaya data lama tidak terhapus, dan kolomnya terdiri dari ID produk sebagai primary key, nama produk, harga, stok, dan setelah itu kita jalankan commit agar perubahan benar-benar tersimpan ke database. Oke, selanjutnya ada bagian warna tema aplikasi. Di sini saya menentukan warna latar belakang, warna frame, tombol, dan teks. Tujuannya supaya tampilan aplikasi lebih rapi dan enak dilihat. Nah, selanjutnya di sini kita membuat window atau window utama aplikasi. Judul aplikasinya adalah Frozen Food Label. Oke, ukuran jendelanya 900 x 600 pixel dan backgroundnya menggunakan warna yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya kita mengatur style tampilan tabel dem yang digunakan adalah claim dan tinggi baris tabel disesuaikan supaya lebih nyaman dibaca. Nah, bagian ini berfungsi untuk menampilkan judul aplikasi di atas. Judulnya Frozen Food dengan ukuran font besar dan tebal. Oke, kita ke bagian frame input data, yaitu tempat untuk mengisi data produk seperti ID, nama, harga, dan stok. Lalu label dan entry. Di dalam frame ini adalah beberapa label dan entry yang berfungsi sebagai pertama input ID produk, kedua input nama produk, ketiga input harga, dan yang terakhir input stok. Entry ini nanti akan diambil datanya untuk disimpan ke database. Nah, selanjutnya fungsi clear input. Fungsinya untuk mengosongkan semua kolom input. Biasanya dipanggil setelah data ditambah, diupdate, atau dihapus. Selanjutnya ada fungsi load data. Fungsi ini bertugas untuk mengambil semua data dari database lalu menampilkannya ke tabel. Sebelum data dimasukkan, tabel akan dikosongkan terlebih dahulu supaya tidak double. Oke, ini adalah fungsi tambah data. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data baru ke database. Jika ID produk sudah ada, maka akan muncul pesan error. Setelah data berhasil ditambahkan, tabel diperbarui dan input dikosongkan. Selanjutnya ada fungsi pilih data. Fungsi ini aktif saat kita mengklik data di tabel
Data yang dipilih otomatis akan masuk ke kolom input sehingga memudahkan proses update atau hapus. Selanjutnya, fungsi update data. Fungsi ini digunakan untuk mengupdate data produk berdasarkan ID produk, dan setelah data diperbarui, tabel akan di-refresh dan input dikosongkan. Selanjutnya adalah fungsi hapus data. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data dari database berdasarkan ID produk. Oke, selanjutnya adalah button aplikasi. Nah, di bagian ini terdapat tombol tambah, update, hapus, dan clear. Setiap tombol terhubung langsung dengan fungsi yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ada tabel tree view yang digunakan untuk menampilkan data atau data produk dari database. Saat data diklik, otomatis memanggil fungsi pilih data. Terakhir ada main loop yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi dan menjaga aplikasi tetap terbuka. Yang berikut adalah tampilan daripada codingan yang telah kita jalankan tadi. Codingan ini mencakup tombol-tombol CRUD, dan untuk tombol CRUD-nya bisa langsung kita jalankan. Langsung saja kita input dari ID produk yang 09010718, langsung kita ganti ke 19. Langsung kita tambah dan tombol tambahnya berfungsi. Selanjutnya langsung kita input untuk kita update. Yang seharusnya harganya 2000 menjadi 20.000, kita update dan harganya di menu juga terganti 20.000. Kita input untuk kita hapus. Apakah bisa? Kita tekan tombol hapus dan menu ke-19 juga terhapus. Untuk tombol input bisa juga langsung kita kosongkan dengan kita menekankan tombol clear. Nah, terbukti tombol clear tersebut langsung menghapus daripada isi yang telah kita cantumkan di ID produk, nama produk, harga, dan stok. Sekian, terima kasih. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai aplikasi manajemen frozen food berbasis Python, Tkinter, dan SQLite yang telah saya buat. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengelolaan data produk menjadi lebih rapi, terstruktur, dan efisien karena sudah menggunakan database dan fitur CRUD lengkap. Saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat sebagai bahan pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Athiatul Ulia Eskom Mkom atas perhatian dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.